Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian dan keluarga? Semoga senantiasa selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, hari ini premiernya Bapak di YouTube-nya kelas 9 ya. Jadi mulai hari ini ya nanti kita akan terbiasa dengan YouTube, karena ya rata-rata banyak yang lebih memilih YouTube daripada yang menggunakan WA Group. Oke, untuk hari ini Bapak akan membahas materi tentang kelas 7 ya, terutama berkaitan dengan besaran ya, alat ukurnya, kemudian suhu, yang pasti nanti akan berkaitan dengan ujian sekolah kalian. Makanya Bapak berharap setelah PAT kemarin ya, kalian tetap semangat dalam belajarnya ya, jangan kasih kendor ya, harus tetap belajar ya. Belajarnya yang rajin, karena hidup itu terus belajar, hidup itu terus mencari ilmu dan terus mencari ilmu. Oke, tidak berlama-lama Bapak mulai pada PowerPoint Bapak. Kalau nanti ada pertanyaan Bapak persilahkan ya. Nah, ini mereview kembali zaman kalian kelas 7. Oke, secara garis besar tentang pengukuran ini berkaitan dengan ada besaran, kemudian ada besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada sistem internasional atau sistem MKS, kemudian ada beberapa alat ukur terutama di panjang, masa, waktu, dan suhu. Oke. Besaran dan satuan, apa yang dimaksud dengan besaran, apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas, atau kalau cara bahasa yang paling gampang adalah sesuatu yang dapat diukur, menempati ruang dan dapat dinyatakan dengan angka ya, karena dia dapat diukur, pasti dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian besaran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam fisika ada 7 besaran pokok ya. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang dalam meter, kemudian massa dalam kilogram, waktu dalam sekon, suhu dalam Kelvin, watt arus listrik dalam ampere, kemudian intensitas cahaya dalam kandela, dan jumlah zat dalam mol. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu satuannya itu diturunkan dari gabungan atau percampuran beberapa besaran pokok. Contohnya adalah misalnya luas itu memiliki satuan meter persegi ya, berarti kan dari besaran pokok panjang kalikan panjang. Kemudian volume, panjang kali panjang kali panjang ya, panjang sekali. Iya. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu apa sih? Karakteristik dari suatu benda ya, masing-masing benda itu memiliki massa jenis yang berbeda ya, dijabarkan massa dibagi volume ya. Kemudian kecepatan itu jarak dibagi waktu, sementara percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Ini adalah penjabarannya dari besaran-besaran pokok ya, penurunan dari besaran pokoknya. Ini massa, panjang, 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 panjang dan waktu. Kalau kecepatan itu meter per sekon ya, berarti dia ada panjangnya dan ada waktunya. Berikutnya adalah satuan internasional untuk panjang, ini pasti dalam meter. Ini Bapak lewati saja ya, karena pasti sudah hafal lah ya. 1 meter, ini juga sama, didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1 per, ini dibulatkan menjadi 1 per 300 juta ya, 1/300 juta kurang lebihnya. Kemudian ini adalah ya, ini satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut ya, seperti ini ya. 1 desimeter kubik sama dengan 0,1 meter. 1 cm sama dengan 0,01 meter. Jadi dari sini itu dirubah ke meter. Kemudian satuan internasional untuk massa pasti dalam kilogram, di mana 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Kalau misalnya kalian ingat juga pada perubahan wujud zat,
ya, pada suhu 4 derajat Celcius itu air memiliki sifat yang khusus ya, memiliki keanehan. Apa itu keanehannya? Berpikir. Jadi yang aneh itu bukan cuma tentang kehidupan ini, tentang cinta itu bukan, tapi air pun aneh. Kenapa dia aneh? Ya, cari. Ya, nanti kalian akan menemukan kata kunci anomali air. Ya, nanti apa itu Pak anomali air? Cari dong. Masa ini dikasih terus. Oke, lanjutnya. Ini adalah satuan massa diturunkan dari 1 kg standar yang telah ditentukan seperti berikut. Jadi 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 hektogram sama dengan 1 ons, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah satuan internasional untuk waktu. Ya, itu dinyatakan dalam skon, di mana 1 skon merupakan selak waktu yang diperlukan oleh atom strontium untuk melakukan getaran sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 9 juta 199 miliar 192 juta 631.770 kali ya. Kemudian ini adalah konversi dari satuan ya, satuan waktu ya. 1 menit sama dengan 60 sekon. Kalau 1 jam berarti ya 60 kalikan 60 3600. Kemudian kalau 1 hari ada 24 jam berarti 24 kalikan 3600 ya, ketemulah di sini 24 kalikan 60 ketemulah di sini 1440 menit. Kalau 24 jam kalikan ini berarti ketemulah di sini 86.400 sekon. Wah, ya, kalau disuruh ini gimana ini? Perjuangan itu 1 minggu berapa sekon, 1 bulan berapa sekon, kan luar biasa itu. Nah, ini tabel konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Ini ya kalau menurut Bapak ya kalian pasti bisa lah ya. Kalau misalnya dia tidak ada pangkatnya seperti ini ya, kalau dia turun dikalikan dengan 10 ya, turunnya sekali dikalikan 10, kalau 2 kali dikalikan 100 dan seterusnya ya, kelipatan 10. Tapi kalau misalnya dia ke atas, maka sebaliknya dia dibagi ya. Ya, setiap anak tangga ini bernilai 1/10. Kalau dia pangkat 2 berarti ke bawah kalikan 100 1 kali, kalau ke atas 1 kali dibagi dengan 100. 10 pangkat 3 caranya sama ya. Kemudian kita masuk ke alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ini yang biasa kita temui adalah mistar ya. Mistar yang biasa kita pakai sehari-hari adalah yang ukuran 30 cm, di mana ketelitian dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini adalah posisi pembacaan skala atau pengukuran yang benar ya. Jadi posisinya tegak lurus dengan alat ukurnya, bukan dari sisi kanan ataupun sisi kiri. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian luar ya. Jadi di bagian ini dia bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian di bagian sini bisa digunakan untuk mengukur bagian dalam, dan di bagian sini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Di mana jangka sorong sendiri memiliki 2 skala ya. Skala utama merupakan skala tetap ya, ini ya. Sementara skala Nonius ini skala yang bisa digeser. Yang berikutnya adalah mikrometer skrup ya. Sama seperti pada jangka sorong tadi, di bagian ini ada bagian roda bergerigi ini yang bisa diputar ya. Di bagian sini ya, di bagian sini diputar ya. Kemudian di sini ada lengan mikroskop, ini menunjukkan skala utamanya. Kemudian di sini ini merupakan skala putarnya ya. Kemudian di sini skrupnya nanti bisa diulir ya, bisa dikesenikan, bisa digeser ke sini ataupun digeser ke sana, diulir aja. Berikutnya adalah ini misalnya adalah ada kelereng yang diukur diameternya ya. Ternyata pada waktu diukur itu mendapatkan pengukuran seperti ini. Ini 1, 2, 3 ya, ini dari 10, di sini 15 ya. Cara menghitungnya 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Berarti skala utamanya adalah 3,5 mm, kemudian skala Noniusnya adalah 10, 11, 12
0,12 mm. Berarti kalau dibuat hasil pengukurannya adalah 3,5 mm ditambah 0,12 mm. Berarti 3,62 mm ya. Oke, ada jalan, ada yang lebih jelas ya. Jadi caranya sama seperti yang tadi, tentukan skala utamanya, kemudian skala noniusnya. Nah, ini adalah caranya ya. Jadi boleh pada hasil akhirnya nanti dinyatakan dalam milimeter ataupun dalam sentimeter. Kemudian berikutnya alat ukur massa. Yang pertama adalah neraca sama lengan ya. Alat ini biasa kita temui pada penjual emas ya, pembeli emas ya. Ya, biasanya yang jual beli emas itu memiliki neraca ini ya. Kemudian yang kedua adalah neraca Ohaus atau neraca 3 lengan ya, bentuknya seperti ini karena dia memiliki 3 lengan, lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga. Kalau ini lengan tambahan ya, ada lengan tambahannya. Kemudian dia mengukur massa sampai 2610 kg, sangat-sangat ini ya, bisa mengukur massa seperti ini, lumayan sangat-sangat lumayan besar ya. Kemudian berarti yang di sini adalah neraca Ohaus 4 lengan 311 ya. Kalau yang di sini 3 lengan itu cuma dari 1, 2, 3. Nanti kita lihat ada gambarnya atau tidak. Nah ini adalah yang neraca Ohaus 3 lengan ya. Misalkan di sini ada beberapa petunjuk ya. Di sini adalah 200 gram. Kemudian di sini ada 20 gram. Kemudian di sini tinggal dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di tengah-tengah sini ya. Ya, cenderung di sini, maka di sini 5,5 gram. Jadi nanti tinggal dijumlahkan semua. Jadi 200 gram ditambah 20 gram ditambah 5,5 gram. Hasilnya adalah 225,5 gram. Oke, kemudian yang berikutnya adalah alat ukur waktu. Ini stopwatch ya. Saya rasa nggak asing lah ya kalian ya. Kalau stopwatch ini ada yang 2 lengan seperti ini, bagian sini, bagian tengah kecil ini menunjukkan menit. Sementara bagian yang panjang ini nanti menunjukkan detik ya. Tapi kalau yang 3 lengan itu modelnya mirip, cuma ada satu ini ya, nanti dia menunjukkan jam. Jadi di sini tetap menit, kemudian di sini misalnya ada jam, kemudian yang panjang ini itu menunjukkan detik. Ya, tetap ya. Oke. Ini jam tangan arloji biasa. Ini mengingatkan Bapak kepada sesuatu itu. Ya, ini latihan soal, nanti kalau misalnya sempat kalian coba, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada masalah nanti kita bahas ya, semoga aja nggak ada masalah ya, karena saya rasa kalian pasti bisa lah ya. Ya nanti kalau mau dibahas oke ya. Berikutnya adalah ini masih juga sama, nanti latihannya tolong dikerjakan ya, jangan males-malesan, karena bagaimanapun semua itu butuh proses, semua itu butuh perjuangan. Jangan sampai perjuangan orang tua kalian ya, kerja keras orang tua kalian itu sia-sia ya. Jadi sebisa mungkin setiap hari ada ilmu yang bertambah ya, tidak berkurang loh ya. Ilmu bisa berkurang Pak, bisa. Sama seperti pisau ya, pisau itu kalau nggak pernah dipakai dia karatan, tapi kalau pisau itu sering dipakai itu semakin tajam ya. Oke, kemudian kita lanjut tentang suhu dan pengukuran. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Yang pertama, tangan tidak dapat menyatakan suhu benda. Nah, ini ya. Kalau merasakan panas atau dingin itu bisa, tapi kalau dinyatakan pakai tangan kamu ya, dimasukkan, aduh panas. Berapa suhunya? Panas saja. Kalau kita cek pakai termometer, berapa suhunya? 45 derajat Celcius misalnya. Ya. Itu hanya permisalan saja. Oke,
Berikutnya adalah termometer, yaitu alat untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Prinsip kerjanya adalah volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan suhu benda. Kemudian perbandingan skala termometer, sebagaimana kita ketahui ada 4 skala ya, dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, kemudian Kelvin. Di bagian bawah ini menunjukkan titik bekunya, sementara di bagian atas menunjukkan titik didihnya. Kemudian perbandingan dari keempat skala tadi, C dibanding R dibanding F dibanding K sama dengan 100, dibanding 80, dibanding 180, dibanding 100. Kemudian diperkecil, dibagi 20 semuanya. Nah, ini adalah hasil perbandingan dari skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini diingat-ingat jangan sampai nanti lupa. Kemudian hubungan Celsius dan Reaumur, kalau misalnya gini ya. Jadi kalau kalian sudah hafal bagian di sini, kalian tidak perlu menghafalkan yang di bagian berikutnya. Jadi kaitan antara Celsius dengan Reaumur, Reaumur dengan Fahrenheit, kemudian Reaumur dengan Kelvin itu tidak perlu dihafalkan. Cukup kalian mengerti ini, ya, nanti akan gampang. Nanti kita buktikan pada beberapa kasus ya di soal-soal ya. Oke. Ini Bapak nggak bahas, nanti kita tunjukkan gimana caranya dan gampangnya. Nggak boleh, Pak, kalau ngapal seperti ini boleh, kalau nggak Pak? Boleh, terserah kalian. Pokoknya yang kalian rasa lebih mudah dan lebih gampang ya silahkan, nggak masalah. Nah ini ya rumus-rumusnya. Oke, boleh sambil dilihat-lihat, boleh sambil ditulis ya, nanti kalau ada masalah Pak saya masih belum ngerti, kita diskusi ya. Ya, Celsius dengan Kelvin, C sama dengan K-273. Nah, ini kalau di situ ada 2 termometer, ya ini masing-masing berbeda, atau ada yang termometernya skalanya sudah diketahui dari Celsius, Reaumur maupun Fahrenheit, Kelvin, tapi yang satunya belum. Kita cek ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, jadi kita tentukan bisa seperti ini, boleh, tapi bisa juga kita menggunakan perbandingan ya dari yang Celsius misalnya sama Reaumur. Ya, Celsius itu titik didihnya 100, titik bekunya 0, kemudian Reaumur itu titik didihnya 80, titik bekunya 0 ya, 100 dikurangi 0 100, 80 dikurangi 0 80. Nanti dibuat perbandingan ya, jadi C dibanding R sama dengan 100 dibagi 80, maka C per R sama dengan 5/4, itu juga sama. Atau kalau pakai rumus ini juga boleh, TX min XB sama dengan XA min XB sama dengan TY min YB per YA min YB, dimana kalian harus hafal letak-letaknya. XA, TX, XB berarti titik beku, titik didih ya. Ini juga sama, ini pada termometer X, ini pada termometer Y. Kemudian nanti kan kita bahas ya, ini adalah contoh soalnya ya. Suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada suhu min 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada suhu 110 derajat X. Termometer Celsius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celsius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Jadi di sini ada 2 perbandingan termometer. Yang pertama adalah termometer X dan yang kedua adalah termometer Celsius. Ya, XB titik bekunya min 10, XA-nya titik atasnya 110 derajat X. Kemudian T pada termometer Celsius itu 40 derajat Celsius, di mana suhu atas dan bawahnya adalah masing-masing 100 dan 0. Gunakan rumus yang tadi ya. Nah, oke, rumusnya seperti ini. Ya, jadi
agak panjang memang, cuma bisa nanti kita cari yang lebih gampangnya ya. Jadi menggunakan perbandingan, misalnya tadi ini ya, X dibanding C sama dengan bla 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 dibanding bla bla bla, gunakan selisih antara titik didih dengan titik beku ya. Tapi kalau mau pakai cara seperti ini ya gak apa-apa. Kalau menurut kalian lebih gampang, is alright. Oke, TX min XB sama dibagi XA min XB sama dengan TC min CB per CA min CB. TX ini tetap ya, dikurangi titik bawah dari termometer X adalah min 10 per titik atas dari titik didih dari termometer X adalah 110 min 10. Ini titik bawahnya ya. Kemudian TC itu suhu pada termometer Celcius dikurangi titik bekunya 0 per 100 dikurangi 0. 100 merupakan titik didih dari termometer Celcius. TX plus 10 ya, min ketemu min jadinya 10. Kemudian ini juga sama, 110 min 10 per 120 sama dengan TC. Ini pada termometer Celcius tadi diketahui adalah 40 derajat Celcius. Maka kita ganti TC menjadi 40 derajat Celcius. 40 dikurangi 0 per 100, kemudian baru kalikan silang. TX plus 10 kalikan 100 sama dengan 120 kalikan 40. Jadi di sini kalikan ke sini, ini dikurung dulu ya, kemudian nanti dikalikan satu per satu. Atau kalau enggak 120 kali 40 dibagi 100 nanti bisa. Ya, tergantung kalian. 100 kali TX, 100 TX, 100 kalikan 10, 1000 ya. Nah, ini 1000-nya pindah ruas ke sebelah kanan. 4800 dikurangi 1000, hasilnya adalah TX-nya 3800 dibagi 100, hasilnya 38 derajat X. Artinya pada suhu 38 derajat X itu setara atau sama dengan suhu pada termometer Celcius sebesar 40 derajat Celcius. Oke, untuk latihan nanti Bapak siapkan. Nah, ini ya. Nah, ini silahkan nanti kalian coba. Kalau misalnya ada masalah bisa di kolom komentar atau kita di WA grup ya. Oke anak-anak, Bapak cukupkan untuk hari ini. Nanti kita lanjut diskusi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.